kondisi BBM-nya ada di berapa tuh, 51,2, karena saya habis dari turunan ya. Sekarang kita coba naik. Suaranya ya, di sini saya berboncengan dan bobot semuanya sekitar 160-an ya. Ya, untuk di dataran jadi lebih los ya pakai knalpot Kenshi Hanzo ini. Naiknya juga cepat, jadi ngaruh banget kalau ganti knalpot. Untuk naik ke 70 juga cepat termasuknya. Jadi untuk tipe knalpot Kenshi Hanzo ini silent ya, bukan brong ya. Karena mungkin kalau pakai knalpot brong jadi lebih los lagi. Saya juga belum pernah soalnya pakai knalpot brong. Soalnya knalpot ini kan tipenya silent, jadi nggak berisik. Ini saya mau ke Rutan aja, ke arah Ikan Pinus di Imogiri. Dan di sini saya gas, enak sekali sih, gasnya lebih enteng karena los. Ya, dan di sini ini pakai mounting custom yang udah dipanjangin, jadi untuk belok lebih stabil dan enak. Ini udah mulai nanjak langsam ya, dengan bobot 160. Tapi biasanya untuk di tanjakan sendiri itu 40-45 ya, bisa sekitar segitu untuk tanjakan yang lumayan, bobot 160 kiloan. Motor saya ini udah pemakaian 1 tahun dan saya masih pakai pribadi orinya ya. Yang udah saya ganti cuma roller dan kampas ganda. Untuk olinya ini udah di pemakaian 1500-an. Jadi mungkin kalau pakai oli baru lebih enak lagi ya, lebih enteng. Ini oli saya setting di 2000 km ganti oli.
sini saya masih bisa salip truk di tanjakan dengan bobot penumpang 160 kilo karena ya, saya udah ganti roller, kampas ganda dan knalpot. Mungkin kalau pakai roller atau kampas ganda knalpot orinya ya kalian tahu sendiri dapat kecepatan berapa. Yang jelas di bawahnya inilah. Dan untuk tanjakan lumayan, itu kita masih bisa di kecepatan 30-35. Itu kalau nanjak dengan bobot 160 kilo. Ini untuk roller yang saya pakai adalah Vario 125 ya, dengan kode KZR kalau nggak salah, yang 18 gram. Dan untuk kampas gandanya saya pakai punya NMAX Out 2DP ya. Ya, di sini udah mulai menaiki tanjakan ekstrim. Dan ini saya pakai knalpot Kenshi Hanzo. Menurut saya ini berefek sekali daripada pakai knalpot orinya. Jadi lebih los dan tenaga lebih ngisi ya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa kita tadi disalip oleh merek sebelah, dan ya memang begitulah, untuk Suzuki Brookman ini memang beda ya. Tapi menurut saya pakai knalpot Kenshi Hanzo ini berefek lebih jos tarikannya. Dan menurut saya sudah cukup, main sekali. Dan konsumsi BBM nya kita lihat, konsumsi BBM menjadi 50,7 dan 50 sampai 50,8. Turunan curam ya bosku, curam turunannya. Ini adalah rute kita naik tadi, dan tanjakannya memang lumayan curam ya, bisa lihat. Mungkin kalau orang Jogja udah pada paham jalan di arah hutan pinus ini, Mangunan, Imogiri. Yang saya suka banget dari Brookman ini adalah kendaraannya sih, enak banget dan multifungsi sekali. Karena bagasinya luas dan dek depannya rata, itu sangat bermanfaat banget. Dan untuk tampilan setelah ganti knalpot dan mounting itu menurut saya lebih keren banget daripada pakai aslinya ya. Banyak kelihatan proper gitulah, pas. Ini tanjakan lumayan. Ini kedengar jelas banget ya kalau knalpotnya itu silent dan lebih kenceng suara angin. Itu menurut saya oke banget sih, dan si Hanzo silent ini. Nah, itu jurang. Untuk kenyamanan berkendara sih kalau Suzuki Brookman nggak diragukan lagi sih, memang top. Jarak jauh pun nggak pegel ya badannya, ada pokoknya.
sini yang udah saya ganti adalah roller ya. Roller saya pakai punya Vario 125 tipe kodenya itu kalau nggak salah KZR, dan pakai kampas ganda NMAX Old ya yang 2DP. Itu udah enak banget. Cuma itu aja sih yang saya upgrade sama knalpot. Oh iya, di sini Suzuki Goodman Street saya ini yang sudah saya upgrade, CVT-nya cuma roller dan kampas gandengnya aja ya. Dan menurut saya itu berefek sekali daripada pakai roller atau kampas ganda standarnya. Emang lebih enak sih. Dan menurut saya udah cukup banget untuk di dataran ataupun tanjakan. Ini saya berboncengan dengan istri saya dengan total bobot 160 kg ya. Untuk ditanjakan biasanya dapat di 40 sampai 45 km. Speedometer itu kelihatan. Dan kalau ekstrim sekali bisa 30-an, 30 ke atas, 30-35 kalau tanjakan ekstrim sekali. Udah lumayan banget daripada pakai CVT atau knalpot standar ya. Untuk kalian yang belum upgrade wajib dicoba. Ya, ini bisa kita lihat setelah turunan tanjakan atau udah dataran ya, konstruksi bedanya dapat di 51,0.